Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku. Buku yang akan saya review kali ini menarik banget terutama bagi rekan-rekan yang di usia 20-an sampai 25-an yang masih ngerasa galau dirinya saya tuh enaknya apa ya, jadi apa ya. Nah, ini kayaknya bukunya pas banget karena di covernya ditulis bahwa buku ini itu adalah buku yang wajib dibaca kayaknya ketika hidupmu itu berada di persimpangan. Bukunya apa itu? Bukunya berjudul Quarter Life Crisis atau krisis seperempat hidup. Itu bahasa Indonesianya kalau rekan-rekan yang pingin tahu gitu ya. Nah, jadi bagi rekan-rekan yang galau kayaknya perlu banget untuk mendengarkan review kali ini. Dan untuk itu nggak usah berlama-lama lagi, yuk kita mulai review buku kali ini. Bukunya ditulis oleh Gerhana Nur Hayati Putri, yang ini juga kayaknya berkonsultasi ya dengan psikolog yang bernama Pak Julius Steven. Jadi ada beberapa hal yang juga dapat insight kaitannya dengan praktisi psikologi dan juga penulisnya ini. Bukunya ini tentang apa sih? Nah, kalau misalkan rekan-rekan ingin tahu bukunya, pernah nggak sih rekan-rekan itu ngerasa bingung masa depan? Galau masa depan tuh harus ngapain? Galau saya itu harus seperti apa gitu ya? Atau mungkin rekan-rekan ngerasa bingung, saya itu karirnya itu yang cocok jadi apa ya? Saya itu pekerjaan yang cocok itu apa ya? Gitu. Atau mungkin rekan-rekan bingung, kira-kira saya itu cocoknya sama pasangan yang seperti apa ya? Saya tuh enaknya dapat pasangan yang seperti apa gitu ya. Nah, kalau rekan-rekan menjawab iya di beberapa pertanyaan yang tadi saya ajukan, maka bisa jadi rekan-rekan sedang merasakan yang namanya quarter life crisis atau QLC. Nah, di buku ini tuh akan membahas tentang quarter life crisis itu. Dan juga nggak cuma membahas tentang apa itu quarter life crisis, tapi juga akan dibahas gimana sih caranya mensiasatinya, terutama di dalam kehidupan kita. Gambaran isi bukunya sebenarnya bukunya itu tipis banget, cuman ada 3 poin penting sebenarnya yang dibahas di buku ini. Yang pertama adalah tentang penjelasan apa itu quarter life crisis. Yang kedua adalah big problem. Nah, big problem yang terjadi ketika kita ada di fase quarter life crisis ini. Dan yang ketiga adalah self help atau kalau boleh saya coba tafsirkan adalah apa sih yang perlu kita lakukan untuk menyikapi kondisi KLC ini. Untuk itu yuk kita bahas satu persatu kali ya. Yang pertama adalah di bagian pertama buku ini dibahas tentang apa itu quarter life crisis. Di bagian ini akan memberikan gambaran sejarah ya, quarter life crisis itu dari mana. Terus kemudian apa sih quarter life crisis dan bagaimana tanda-tanda kita sedang kena quarter life crisis. Karena seperti namanya, krisis seperempat abad ini dialami oleh dewasa usia muda ya 20-an tahun atau seseorang yang sudah selesai masa remajanya sehingga dianggap dewasa. Tapi meskipun dia dianggap dewasa, sebenarnya kalau dewasa itu kan harapannya bisa hidup mandiri ya. Dan juga bisa mampu untuk mengambil pilihannya sendiri. Nah, kenyataannya adalah orang-orang di luar itu memberikan tuntutan, harusnya kan kamu sudah dewasa, kamu sudah tahu dirimu seperti apa. Tapi kenyataannya diri kita belum sedewasa itu. Bahkan emosi dan finansial kita belum stabil. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya ada kegelisahan dalam diri kita, yaitu yang namanya quarter life crisis. Di bagian kedua buku ini membahas tentang big problem. Nah, ini adalah membahas 2 masalah atau 2 big problem terbesar yang dialami terutama ketika kita sedang merasakan namanya quarter life crisis atau kita ada di fase tersebut. Yaitu masalah dalam hal karir atau work life crisis gitu ya, atau masalah dalam hal percintaan atau love life. Nah, kedua masalah inilah yang kemudian akan dikupas di bab ini. Masalah karir itu memang seringkali muncul dan pasti rekan-rekan juga di sini pernah merasakan gitu ya. Karena masalah karir ini muncul ketika kita dianggap harus mulai mandiri secara finansial karena kita juga sudah dianggap dewasa. Tapi di sini kadang akhirnya kita belum bisa sedewasa itu. Di sini biasanya ada 2 hal yang juga bikin galau antara karir atau passion. Kita ngejar karir atau ngejar passion sih enaknya sih. Mending kita fokus ke passion yang kita sukai atau kita mengejar karir yang itu berupa materi sih. Nah, itu juga dibahas dan itu menjadi permasalahan yang muncul ketika kita ada di fase quarter life crisis. Jadi ada tuntutan orang dari luar sekitar, di sisi lain kita juga galau. Passion, karir. Sedangkan masalah tentang love life itu gitu ya, muncul di usia 20-an. Nah, yang itu harusnya kita nggak cuma mengejar karir, tapi juga pasangan. Dimana kita makin dewasa, kita makin banyak pertimbangan. Pasangan cocok seperti apa ya? Ini karir saya sudah oke, tapi pasangan saya belum dapat. Galau lagi dan sebagainya. Nah,
Di bagian ketiga buku ini dibahas tentang self-help. Jadi kalau di bagian pertama tahu pengertiannya quarter life crisis, di bagian kedua itu kita sudah mulai paham problemnya apa, di bagian ketiga kita perlu apa sih? Apa sih yang perlu kita lakukan untuk menghadapi fase namanya quarter life crisis? Apa sih yang perlu kita siapkan? Apa sih yang perlu kita lakukan ketika kita ada di fase itu? Nah, jawabannya adalah melakukan eksplorasi diri. Jadi ketika kita mulai galau, resah, gelisah, kita eksplorasi, kita berhenti beraktivitas dulu, kita eksplor, kita lihat diri kita. Kita lihat apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, apa hal yang kita sukai. Nah, dengan cara kita eksplorasi diri, kita akan membuka pikiran kita. Pikiran kita jadi terbuka dan kita melihat hal-hal yang sebelumnya mungkin nggak ada. Agak susah sih sepertinya kalau misalkan kita coba praktekkan gitu. Tapi sebenarnya cara mudahnya ada tiga hal yang bisa kita lakukan untuk eksplorasi diri tadi itu. Yang pertama adalah kita kenali diri kita dulu. Kita cari tahu apa sih kekuatan kita, apa sih yang menjadi poin plus dari diri kita. Kita cari tahu apa yang menjadi kekurangan kita. Setelah itu, setelah tahu kelebihan dan kekurangan, kita bikin namanya antisipasi. Nah, kita bikin goals kita apa dari kekuatan dan kelebihan itu, dan selain goals itu kita siapkan plan, rencana menuju goals itu apa. Nah, kita mulai antisipasi. Dan yang ketiga adalah trial dan error. Atau istilahnya adalah kita mungkin tahu kekuatan diri kita gitu ya. Kita mengenali diri kita juga sudah antisipasi, tapi sejago-jagonya kita mengantisipasi, kita tetap nggak bisa memastikan hasil kita. Maka ketika yang perlu kita lakukan adalah trial error aja. Kita merasa kita sudah kenal diri kita bikin goals kita bikin plan, jalankan. Kalau di tengah-tengah ngerasa nggak cocok, nggak pas, ada yang kurang, langsung perbaiki. Berarti ada yang perlu disesuaikan, entah goalsnya atau entah plannya. Dan begitu terus sampai akhirnya kita memahami diri kita seperti apa. Namanya kita itu mencoba untuk memahami diri kita nggak gampang, pasti ada miss-nya, pasti ada salahnya. Tapi disitulah waktunya kita trial dan error. Kita tahu apa kekurangan kita improve lagi prosesnya. Kesimpulannya, buku ini tuh memang buku yang ringan, tapi ini membuat kita merenung sebenarnya. Karena di dalam hidup kita itu ada kalanya kan kita tuh mengalami kegalauan, keresahan tentang diri kita di masa depan tuh apakah bisa sukses ya? Diri kita di masa depan tuh akan seperti apa ya? Terus cara saya melangkah menuju masa depan seperti apa ya? Nah, buku ini tuh akan membantu kita untuk lebih sadar tentang diri kita, lebih sadar kemampuan kita, dan kemudian tahu juga apa yang perlu kita lakukan, apa yang kita butuhkan agar kita itu bisa melangkah, hidup berbahagia, dan sukses dimanapun kita berada. Bagi rekan-rekan yang masih sering merasa galau, silakan cari bukunya di toko buku terdekat, karena bukunya ini nggak berat, ada banyak isinya gambar-gambar, yang harapannya juga membantu rekan-rekan tuh nggak pusing baca bukunya, tapi nikmati aja proses ketika kita membuka halaman demi halaman bukunya. Karena itu bisa jadi akan mengantarkan kita untuk memahami diri kita seperti apa. Mungkin itu yang bisa saya review pada kesempatan kali ini. Moga-moga bermanfaat dan sampai ketemu di review buku selanjutnya.